Shalom. Jumpa kembali bersama kami berempat di sini, 5 roti 2 ikan. Dari sedikit jadi banyak. Ulangi sekali lagi, 5 roti 2 ikan. Dari sedikit jadi banyak. Percaya bahwa Tuhan terus akan membawa kita hari lepas hari untuk menambahkan dan menambahkan. Gak apa-apa sedikit, tapi yakinlah pasti bertambah. Akan bertambah pasti banyak. Bertambah. Amin. Oke. Sesi kali ini kita akan menyambung kembali obrolan kita, sharing kita minggu lalu, dan tetap tamu kita adalah Teret. Silakan Mbak Tere. Puji Oke. Tuhan, Mbak Tere datang lagi ke sini gitu ya, join lagi bareng kita. Ya. Dan di minggu lalu kita udah diberkati, kita semua sudah diberkati dengan kisah hidupnya, saudara. Bagaimana dari sebuah latar belakang keluarga yang tidak menerima kasih sayang yang proporsinya benar gitu ya, dan itu ngefek banget dari pertumbuhan dari masa kecil sampai akhirnya dibawa besar gitu. Ada banyak trauma di masa kecil membentuk dia, membawa dia, bahkan membuat Mbak Tere memutuskan untuk berada di lingkungan yang cukup keras gitu ya, cukup keras dengan pergaulan yang cukup keras, tapi ternyata kuasa Tuhan lebih keras gitu ya. lebih abot Tuhan lebih abot ya. Lebih berat gitu ya. Dan akhirnya Tuhan memegang dia dan dia mau dipegang sama Tuhan, dan akhirnya mentas saudara dalam hal itu. Dan malam hari ini kita akan mengulik tentang sisi bagaimana ketika dia sudah berhasil gitu ya bersama dengan Tuhan gitu ya, berhasil karena Tuhan, lepas dari segala macam ikatan itu, kemudian masuk dalam satu area yang baru, kehidupan yang baru, fase yang baru gitu ya, proses baru berikutnya, yaitu tentang bagaimana dia berjuang dalam pelayanan, dan dalam pelayanan itu juga masih tetap menerima banyak pemulihan yang berikutnya yang masih belum dipulihkan. Monggo Pak Agus. Silakan Mbak. Kita akan awali, kemarin Mbak Tere sudah cerita tentang sampai akhirnya Mbak Tere bisa menerima diri Mbak Tere dan akhirnya pemulihan itu terjadi. Nah, setelah itu minggu lalu juga Mbak Tere ceritakan Mbak Tere sebenarnya sudah terlibat dari sejak SMP, sejak dari kecil terlibat di pelayanan. Tapi setelah menerima pemulihan yang benar-benar dari Tuhan, akhirnya paradigma tentang sebuah namanya pelayan itu diubahkan. Monggo Mbak, bisa sharing buat teman-teman yang lainnya. Mungkin pelayanan itu kan pelayanan ya, bisa kita lakukan pelayanan dimanapun, apapun itu. Tapi kadang kita itu benar-benar melakukan pelayanan yang tulus atau tidak itu tergantung dari pribadi mungkin ukurannya hati kita, pribadi kita. Dan ketulusan itu sangat penting saudara dalam pelayanan, bagian yang tidak bisa tidak ada, harus ada gitu. Iya betul, karena kemarin saya juga diberkati dengan sebuah kata-kata mutiara seperti itu yang saya temukan. Melayani itu memberkati, bukan kita menerima berkat. Jadi yang disebut pelayanan itu kita memberi berkat, bukan kita menerima berkat. Nah, itu kata-kata itu langsung jelek gitu istilahnya. Betul ya. Selama ini mungkin ya nggak tahu ya, saya juga tidak ngeblame orang-orang yang melayani dalam tanda kutip hanya ingin menerima PK atau mengharapkan itu tadi imbalan. Saya juga nggak mau ngeblame itu, cuman saya lihat banyak orang itu seperti itu pelayanan gitu. Jadi yang tulus benar-benar dalam hati itu ya isok dihitung si jilur lah istilahnya motivasi mereka pelayanan itu banyak hal gitu loh, istilahnya kita nggak perlu tahu ya, cuman itu yang tahu kan diri kita sendiri sebetulnya. Tapi ya itulah tadi, kalau kita memang mau melayani ya wes berikan semuanya tulus, istilahnya ojo setengah-setengah istilahnya. Kalau kamu mau terjun pelayanan ya wes itu lakukan, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk kita terkenal atau kita menerima apa, tapi benar-benar kan firman Tuhan bilang lakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk dilihat manusia, seperti itu kan Kak lah. Itu yang berawalnya sih sebenarnya, kalau ngomong pelayanan kan sudah saya bilang ya, saya pelayanan dari SMP, saya choir, tapi ya hanya ikut-ikutan gitu lah istilahnya.
ya seneng-seneng kumpul happy seperti itu. Tapi yang benar-benar itu belum saya pernah rasakan. Tapi waktu saya sejak akhirnya bergabung di yayasan, itu kan gara-gara sebenarnya bukan rencana, ya itu semua rencana Tuhan. Bukan, saya nggak pernah punya pikiran istilahnya saya plan di situ, enggak. Karena waktu itu saya memang waktu dalam setiap doa-doa saya kepingin dipulihkan kan. Saya tadi setiap dalam doa saya pengen Engkau pulihkan Tuhan. Ini aku, pakai aku, apa yang aku miliki tak kasihkan ke Engkau Tuhan. Apapun kasih jalan, istilah seperti itulah. Bukan suatu kebetulan juga Yosef itu waktu itu sekolahnya di yayasan itu dari dia PAUD kan. Waktu itu saya tidak bekerja kan, saya tadi sudah bilang di anak kedua saya ini benar-benar fokus ke ngeramut Yosef. Yang namanya Yosef. Saya tidak bekerja lagi. Jadinya saya ya cuman ngantar sekolah, pulang ya. Lah waktu itu saya waktu ngantar sekolah PAUD itu ketemulah dengan Bu Sarah itu ya, kakak pembina saya itu. Terus ditawarilah, kamu mau bantu pelayanan di sini ngajar, bilang gitu. Karena kita butuh gitu waktu itu. Daripada kamu nganter cuman duduk-duduk ngobrol-ngobrol gak jelas sama ibu-ibu itu. Saya mikir, iya ya, aku kan rindu pelayanan gitu loh. Apa ini jalan Tuhan, saya bilang. Langsung saya, oke, Bu. Oke, kalau kamu mau bikin CV, besok langsung ke sini. Terus saya ya kayak interview lah istilahnya, tapi bukan interview yang itu enggak. Cuman dia bilang, kepala saya itu bilang, Tere, saya tidak bisa kasih kamu gaji. Karena selama ini kan beliaunya tahu kalau saya bekerja gaji saya sudah UMR, sedangkan situ kan yayasan. Beliau cuman bilang saya hanya bisa kasih kamu PK itu persembahan kasih kan. Itu pun tidak banyak Tere. Terus ikhlasnya seperti itu. Saya bilang enggak Bu, saya memang rindu melayani. Saya enggak pedulikan PK berapapun yang saya terima, saya akan terima dengan sukacita, saya mengucap syukur. Saya enggak memandang besar kecilnya itu, pokoknya saya melayani istilah gitu. Ya itu awal saya bangkit yang namanya benar-benar mempunyai rasa sing tulus melayani ya saat saya bergabung di yayasan itu. Saya benar-benar istilahnya nggak mikir gitu loh Kak. Meskipun dulunya saya bekerja terima gaji yang UMR terus gak terima gaji itu hanya persembahan kasih, tapi saya terimanya itu kayak seneng gitu loh, sukacita. Terus Tuhan itu juga cukupkan semuanya. Saya itu rasanya benar-benar merasakan walah pemeliharaan Tuhan itu ngene lah. Saya itu rasanya nerima. Saya selama ini kan kerja oleh duit piro pun entek amblas gak yang namanya tabungan gak punya gini-gini. Tapi waktu saya melayani dan saya mendapatkan yang sedikit tadi akhirnya bukan jadi banyak enggak, cuman itu saya rasa cukup. Saya yang nggak pikir istilahnya yang nggak kayak dulu mikir kurung bayar stres, padahal itu gaji saya UMR tapi kok oleh sedikit kok malah saya itu terima dengan sukacita. Sorry, saya nambahin ya mumpung ingat gitu nanti lupa. Ketika Mbak Tere tadi bilang sekalipun dapatnya cuma sedikit ya dan nggak jadi banyak, tapi sejatinya jadi banyak loh Mbak. Apa yang jadi banyak itu paradigma kita. 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan itu paradigma kita. Ketika kita mendapatkan sekalipun lebih sedikit secara nominal. Tapi kita punya hati yang sudah menilai dengan porsi yang lain, dengan cara yang berbeda. Terus kita melihat bahwa berkat Tuhan itu ternyata nggak bisa diukur dari nominal. Bahkan Mbak bilang sendiri ketika aku sedang masih bekerja dulu gitu ya, dengan dapat uang yang lebih banyak dari itu, ada begitu banyak hal yang mencolok perbedaannya ketika aku masih bekerja dan saat aku sekarang sudah ada di yayasan ini gitu ya, terlibat di situ. Malah dulu itu kalau kemarin kita sempat uring-uringannya malah nggak karuan gitu, nggak karuan di hati, padahal megang duit lebih banyak loh saudara. Jadi ternyata damai sejahtera itu nggak tergantung dengan nominal yang kita terima. Jadi tenang aja, duit dikit duit banyak, kalau marahan tukang ngamuk ya ngamuk aja saudara, itu nggak ngefek gitu. Intinya ya betul, intinya itu mengucap syukur sih kan. Apapun yang kita terima kita syukuri, pasti nanti bakal ya
jadi berkat gitu loh istilahnya. Betul. Yang bikin stres enggak betul, gitu. Betul. Karena saya juga ngalamin gitu loh. Dulu ketika dalam kondisi tertekan dan semua serba dibuat minim gitu ya, sampai makan itu ngumpulin. Saya sempat ngobrol sama Aga gitu ya, Mbak Aga anakku ini ketika untuk makan itu jadi battle buat saya. Jam makan tiba itu battle buat saya karena dia anaknya susah gitu untuk suruh makan itu wangel gitu, nggak kayak satunya gitu ya. Satunya harus direm, satu harus digas gitu. Saya tuh benar-benar mancing emosi itu luar biasa saudara. Emosi saya harus saya kendalikan sedemikian rupa sampai satu titik pernah saya bilang, kamu ya nak ya nggak ngerti. Dulu tuh papa sama mama tuh sampai sempat ngumpulin tuh recehan untuk bisa makan. Tapi sekarang kamu sudah bisa duduk, tinggal ngunyah, tinggal nelan sebelumnya berdoa. Kok kamu begini sama makanan itu? Jadi dari situ ternyata saya belajar gitu. Dulu itu mau punya sedikit, bukan sedikit banyaknya ternyata ya. Bahkan sekarang kita juga kondisi kalau mau dinilai gitu ya, berapa sih yang kita punya kalau mau nilai, bukan menyepelekan berkat Tuhan yang dipercayakan sekarang, enggak. Tapi berapa sih mentok yang kita punya? Ukurannya hati. Ukurannya itu seberapa hati ternyata. Kita bisa menerima dan ucapan syukur gitu pribadi ya. kita. Hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Jadi sebenarnya sedikit memang yang diterima, tapi itu mengubahkan banyak hal. Jadi itu nggak sedikit ternyata. Yang sedikit secara nominal toh, tapi bicara masalah prinsip, bicara masalah kedewasaan, bicara masalah hal-hal yang nggak bisa, yang sifatnya nggak fana itu ditaruh dengan tambah luar biasa gitu. Kemarin Mbak Tere juga cerita bahwa 3 tahun di sana. Hampir kurang lebih itu ya, baru 3 tahun sebelum ya, pandemi mungkin ya, atau sebelum pandemi dan setelah pandemi juga Mas juga kehilangan pekerjaan. Nah, sumbernya cuma satu. Dengan itu tadi kalau bahasa Jawa separing-paring gitu dia. Separing-paring. Tapi toh ternyata juga sampai detik ini anak-anak dan keluarga semua sampai dihantarkan sampai detik ini ya kecukupan itu datang dari Tuhan dan hati kita bisa menerimanya dengan ucapan bersepakat syukur dengan dan Tuhan sukacita. gitu. Dan disitulah kelimpahan sebenarnya. Sudah harusnya kita merasakan kelimpahan ketika kita punya cuman sedikit sekalipun tapi hati kita meluap dengan ucapan syukur, itu kondisi berlimpah sebenarnya saudara. Iya betul. Tapi ya itu saya gabung situ ya, sebenarnya banyak proses-proses yang sebenarnya juga saya alami ya. Meskipun saya terima sedikit dan saya dengan ucapan syukur, tapi kan ada hal-hal yang Tuhan izinkan, istilahnya itu ya itu tadi lah yang saya cerita kepahitan sama mama saya, orang tua saya itu masih tetap ada karena di waktu saya di situ itu sempet waktu itu mama saya istilahnya bukan ngenyek ya, apa ya bilangnya gini, istilahnya kayak menyepelekan. Bukan menyepelekan, istilahnya membuat saya down. Iya. Kan saya kan cerita kapan hari. Saya orangnya kasar. Terus nggak bisa ngomong halus. Iya. Mama saya tuh kon niku isok tadiku. Wong kon modelmu ngono gak salah. Kayak seakan itu tidak mensupport betul. ya. Tidak ada support dari orang tua, rasanya loh. Mami aku itu pengen istilahnya pengen melayani, meskipun saya itu bukan basic saya mengajar, tapi saya itu rindu istilahnya. Saya rasanya gini, kok gini ya orang tuaku nggak mendukung, malah seakan ngejelokon supaya saya itu kayak nggak jadi gitu loh, istilahnya kayak gitu. Tapi saya gini, nggak Tuhan, saya istilahnya saya itu nganu sendiri, wes gak ngurus omongan mama saya, wes pokoknya aku rindu pengen ngajar meskipun aku orangnya kasar lah, saya nggak bisa sabar sama anak lah, pokoknya banyak hal yang orang tua saya bilang itu rasanya malah membuat saya aku pasti bisa, istilahnya kan mama saya karena guru gitu loh. Jadi ada alasan ya. Ada alasan hal itu karena mama saya itu dulu guru PAUD. Nah dia itu ngerti guru itu seperti apa, sedangkan apalagi PAUD gitu ya. Melihat sosok saya yang kasar, orangnya ngomongnya ceplas-ceplos nggak bisa, makanya dia langsung bilang, wong anaknya kepengin istilahnya tapi kok tambah didor. Tapi membuat saya semakin semangat. Aku harus bisa membuktikan. Itu juga cara Tuhan. Bener. Cara Tuhan memecut untuk memoles seorang Tere ini dimasukkan dalam satu bejana, kemudian digodok sama Tuhan di situ, dimurnikan sama Tuhan di situ. Jadi orang yang kasar, orang yang tidak bisa ditempa, benar-benar ditempa gitu. Yang berhubungan dengan anak nggak bisa dan sebagainya. Toh akhirnya juga itu karena Tuhan.
sekali lagi Tuhan. Bukan karena kekuatan saya. Kemarin cerita juga Mbak Tere bahwa bahkan teman-temannya sampai juga heran ya. Gak percaya. Kok jadi guru? Gitu. Mau ajari apa muridmu? Iya, diajarin apa gitu. Jadi sebenarnya mama sama temen itu sependapat ya, sepaham gitu kan. Cuman karena memang dengan keluarga ada latar belakangnya nggak enak, jadi akhirnya kita tambah down gitu. Kok aku dulu di masa lalu udah ngalamin gini, kok aku sekarang mau maju, kok mama gini lagi sih? Iya, aku gitu yang kan. Itu yang menambah rasa kepahitan itu semakin semakin kayak dalam gitu loh Kak. Sampai rasanya, pokoknya ada masalah-masalah itu yang rasanya tambah hari kepahitan itu semakin benci itu semakin dalam. Akhirnya senior saya ini, kepala saya ini selalu ngerti kalau lagi anaknya lagi galau, lagi punya masalah, itu kan kelihatan kan gelagatnya. Dia enggak pernah cuman gini toh, Tere sebentar aku mau ngomong gitu. Kenapa Bu? Kamu kenapa? Gitu pasti. Awalnya yang enggak mau cerita, saya sampai juga heran kenapa selalu kalau itu kayak dia itu seakan kayak ngidik-ngidik terus keluar semua. Akhirnya meluap lah semua yang pengen saya ceritakan itu sampai nangis. Akhirnya kamu ini kepahitan, bilang gitu. Oke Tere, ini kamu diproses di ini. Kamu kalau proses ini belum lulus, Tuhan akan terus godok kamu di sini, istilahnya seperti itu. Jadi, oke Tere, kita bantu doa ya, seperti itu. Akhirnya rekan-rekan semua doakan saya di situ nangis, saya mau minta ampun sama Tuhan. Wong iki wong tuaku dewe kok malah saya benci, istilahnya seperti itu kan, yang melahirkan saya, istilahnya. Kadang sama suami itu kadang. Suami itu wes apal istilahnya, makanya kadang itu saya tuh pendem sendiri, nggak curhat ke suami karena pasti suami pancet tai seperti itu loh. Kadang itu akhirnya saya kan pendem sendiri ya, rasa sakit itu, rasa kecewa itu saya pendem. Akhirnya yaitu saya ngeluapnya ya ke teman-teman rekan-rekan itu yang akhirnya mereka menguatkan saya, akhirnya mereka ngerangkul saya, mendoakan saya sampai akhirnya di doa itu rasanya wes keluar semua. Akhirnya saya juga nggak nyadar juga waktu itu kok langsung kayak saya ada perubahan itu saya sadari. Tiba-tiba rasa itu hilang sedikit demi sedikit. Rasa pahit itu ya. Betul. Rasa pahit itu sedikit demi sedikit hilang. Saya lebih yang tadinya sama mama hanya ya gitu. Bahkan mungkin berdekatan gini udah nggak nyaman ya rasanya. Betul, rasanya nyaman gitu. Posisi berlama-lama jajaran itu, gini loh. Bener. Saya sampai akhirnya kok hilang ya, rasa itu nggak ada. Terus saya lebih lebih kangen gitu kalau nggak ketemu mama gitu. Aku kepengen kok nemenin mama. Sekarang kan pisah rumah ya, jadi mama saya di Gedangan. Saya padahal dulu kalau kumpul weker istilahnya mesti nggak pernah gini, mesti gini. Saya sampai heran, yo anak ambek ibu loh. Kok mesti gini tuh, saya sampai heran. Sampai suami saya itu hafal. Koniku ojo, sampai dia pesen gini, apa yang kamu alami jangan sampai kamu alami sama anakmu. Pesen dia seperti jangan sampai turun ke anak gitu ya. Apa sih mbok rasakno nang ibumu, ojo sampai anakmu alami. Dia takutnya gitu saya. Karena mungkin ada ya orang tua yang kayak dulu diperlakukan orang tua seperti itu. Akhirnya dia memperlakukan hal yang sama. Emang banyak kan kayak banyak gitu. Nah, suami saya itu pesen rata-rata selalu begitu. Ojo sampai apa sih mbok rasakno mbok nganukno anakmu tadi. Ya sekarang kayak sama anak saya itu ya serang eker. Yang mendamaikan malah suami saya. Wes menang, comel. Remnya tuh sebenarnya dia, cuman kan itu kadang refleks ya Kak. Tapi maksud saya memang sebagai orang tua sih bagus ya menasehati. Cuman kadang ya itu tadi saya juga nggak bisa ngerasain apa yang dirasain anak saya juga gitu. Nah itu yang saya alami ke orang tua saya. Orang tua saya juga nggak ngerti apa yang saya rasakan. Sakitnya seperti apa, mendemnya itu dari dulu kata-kata yang selalu terngiang yang pokoknya banyak hal yang membuat itu. Tapi puji Tuhannya waktu saya setelah didoakan itu nggak kerasa itu hilang semua. Jadi sekarang masih tetap ngomel orang tua saya. Maksudnya tapi nggak yang kayak dulu. Kalau dulu mama saya ngeluarkan kata-kata yang itu langsung sakit gitu. Kerasa ya di sini kerasa gitu ya. Kayak kudu
gimana gitu. Pokoknya mama saya ngomong apa. Jawab. Jadi kayak sahur manuk gitu loh. Nah, tapi sekarang itu lebih saya diem. Istilahnya mama saya enggak pernah lagi mengucapkan hal yang serupa seperti dulu. Saya lebih diem mendengarkan. Iya, seperti itu. Ya ada kalanya nanti saya jawab yang enggak nganu ya saya jawab, tapi yang enggak kasar dulu. Saya pernah loh Kak sampai doding mama saya. Saking gemes gitu ya dalam hati ya. Marah saya itu seperti apa sampai mama saya itu kayak orang kesurupan stres gara-gara lihat anakku kok wani sampai aku. Karena waktu saya marah sampai doding kayak gini tuh kayak jebol itu loh, kayak gunung meletus yang mau berontak tapi nggak bisa berontak, mendem di sini sakit. Akhirnya pada saat hari itu saya sudah nggak kuat, saya luapkan semua amarah saya sampai saya itu di depan banyak saudara-saudara saya waktu ngumpul. Saya setelah itu loh langsung kayak nyesel. Tuhan, aku tadi kok kerasukan roh apa ya? Saya sampai gitu. Ya nyesel sebenarnya, tapi saya minta maaf enggak mau. Waktu itu. Aku salah. Paham benar kalau salah. Tapi aku minta maaf, mengucapkan maaf ke mamaku. Enggak bisa. Saya sampai nangis, Tuhan aku itu apa? Aku kok enggak bisa ngelepas sakit ini. Saya itu waktu itu gitu. Makanya waktu itu saya luapkan semua ke kepala saya itu sama teman-teman saya itu nangis itu wes. Akhirnya mereka ngerangkul saya, mendoakan saya itu. Wes istilahnya gini. Wes pesennya Bu Sarah cuma satu itu. Tere, kamu kalau enggak bisa menang di ini, kamu akan terus seperti ini. Ayo, kamu bisa menang. Katanya akhirnya saya ya Tuhan aku mau, istilahnya seperti itu. Kan saya berserah ya, Tuhan aku mau lepaskan sakit ini. Saya enggak mau sakit terus-terusan seperti itu. Enggak enak. Saya tuh kepengin sayang sama mama saya. Dia itu mama saya loh. Saya kok enggak bisa sayang sampai saya tuh nangis sama Tuhan. Akhirnya ya itu proses. Akhirnya puji Tuhan loh saya sekarang itu lebih hangat gitu loh istilahnya. Akhirnya Tuhan aku menang di area ini. Saya tuh rasanya seneng gitu loh Kak. Aku nih ya Tuhan ya ini loh. Nah makanya setiap proses itu kita boleh alami apa yang pahit, apa yang tapi kalau kita sudah menang itu sukacitanya itu sangat luar biasa Kak. Saya benar-benar dipulihkan itu. Ya sejak saya bergabung di yayasan ini, makanya ya saya sangat bersyukur lah berada di yayasan itu karena teman-teman saya enggak yang ngedonkan saya tapi malah merangkul, menguatkan ayo Tere kita sama-sama bergandeng tangan seperti itu. Ya, dan kasih itu menutupi segala sesuatu ya. Betul. Menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu gitu kan. Dan itu kalau saya diizinkan untuk ini pendapat saya menilai gitu ya, itu seperti bom gitu ya, ditumpuk dari kecil numpuk banyak hal sudah dan tidak ada kesempatan, bahkan mungkin tidak diberi kesempatan atau mungkin ketika kita bicara pun mungkin tidak diberikan perhatian yang cukup dari orang tua untuk cukup memahami anakku ini sakjane apa sih, apa yang dirasakan apa sama aku, yang pikiran-pikiran yang tidak enak, yang tidak nyaman yang dia rasakan tentang aku tuh sebenarnya apa. Jadi penting sekali ternyata saudara, kita sebagai orang tua, saya pun belajar benar untuk memahami. Jadi saya ibu ya, mama yang benar, berkomunikasi gitu, menghargai apa yang dia mau. Sekalipun mungkin pilihan itu salah. Kita belajar menghargai. Saya belajar menghargai ketika dia memilih, anak saya memilih sesuatu yang salah, saya tetap bilang, "Oh, itu maumu, itu pilihanmu." Oke, Nak. Tapi kita memberitahu bahwa ini sejatinya enggak benar dan kita mengarahkan ke arah yang benar. Sangat penting menghargai saudara antara orang tua dan anak. Tidak serta-merta bahwa pada saat kita sudah menang, dipulihkan, terus kemudian kita nggak akan mengalami masalah. Ya. Tapi Tuhan itu Allah yang pingin kita untuk semakin sempurna. Betul. Ya, tahap demi tahap, step demi step Mbak Tere lalui. Kemudian pada saat dia sudah mulai dalam keluarga sendiri mulai ada pemulihan, ada penerimaan terhadap diri sendiri, kemudian akhirnya pelan-pelan tapi dibarengi dengan sebuah pengertian, pemahaman bahwa
mulai terjun, akhirnya melibatkan ke dalam sebuah komunitas yang tidak bisa berharap banyak di sana. Sama sekali tidak bisa berharap banyak. Penuh dengan keterbatasan, penuh dengan secara materi tidak bisa dinilai, tapi justru di area itu, di lingkup itu, pemulihan demi pemulihan yang lain, penggenapan gitu ya, demi penggenapan yang lainnya Tuhan kerjakan. Betul. Dan Tuhan kerjakan. Iya, dan nggak bisa, dan Tuhan itu paling tahu lah kita masih bermasalah di area mana. Betul. Dan Dia akan terus ngejar kita dan ngejarnya itu untuk kebaikan kok, untuk kita dipulihkan. Ya kita mikir kita udah pulih, dan ternyata ya di tempat yang baru masih kurang dengan mama, dengan papa, atau mungkin soalnya dengan siapapun tuh akan selalu dibawa gitu loh. Detik-detik ini juga saya menyadari, detik ketika saya masih ada ganjil dengan seseorang, itu saya belajar membawa sama Tuhan. Tuhan gimana caranya? Dan Tuhan bukakan, saudara. Akhirnya dikasih akses, sekalipun masih belum sampai di tujuan itu, belum sampai di orang itu, Tuhan kasih akses. Dan akhirnya ketika akses itu diberi, saya mengerti, oh Tuhan ini beneran serius sama kita. Dia Tuhan yang benar-benar serius. Ketika ada hal yang belum beres, Dia nggak akan bersedia untuk melepaskan saudara dengan begitu saja. Amen. Dia akan kejar sampai saudara ada di posisi saya, ada di posisi yang memang benar-benar kamu bebas, kamu merdeka, kamu nggak ngalamin tekanan dengan pihak manapun, kamu bisa mengasihi siapapun tanpa syarat dan nggak ada kebawa trauma-trauma itu. Benar-benar pengen dilepaskan gitu aja, karena cinta Tuhan itu lebih kuat dari maut, bahkan yang ngalahkan maut. Saudara, Yesus mati, maut dikalahkan buat kita. Dan hubungan Mbak Tere dengan orang tua semakin dipulihkan. Wah, semakin manis ya. Semakin manis. Betul sekali. Saya kalau dulu setiap ketemu bengkerengan, ada konflik, selalu ketemu konflik sampai saya akhirnya istilahnya dulu saya bela-belain orang tua saya pisah sama suami saya, beda rumah. Iya, dulu itu kan mama saya punya usaha, Kak, ceritanya catering. Lah saya itu karena istilahnya gini loh, anak pertama, ya situlah kembali lagi anak pertama. Lihat mamanya punya usaha, ndak ada yang bantu. Tetap Masyo sakit, gemet, tapi tetap ada rasa hati naluri itu ya, sakno istilah gitu. Gimana. Akhirnya saya sampai sama suami itu pisah, saya lebih memilih orang tua untuk tinggal sama orang tua, membantu usaha orang tua, dan suami saya tinggal di rumahnya sendiri. Sampai suami saya ngalah istilahnya karena ngototnya saya, aku gak iso ngekei wong tuaku opo-opo. Aku gorong iso nyenengno wong tuaku. Aku hanya punya tenaga. Tak kasih waktu, ini waktuku semuanya. Terus sampai suatu ketika meledak itu gara-gara mama saya lebih membela adik saya yang lebih ada masalah waktu itu yang mama saya itu bela salah tapi dibelani seperti itu loh. Sampai akhirnya saya memutuskan, wong iki dibelani, aku ngoyo-ngoyo sampai koyok gini tapi kok aku ngomong nggak didengerin, padahal itu salah gitu loh. Aku mencoba untuk melurus, tapi orang tua ya itu tadi yang nama pilih kasih. Apa iki pilih kasih? Wes saya nggak peduli. Akhirnya suami saya bilang, wes ta, intinya gini loh. Sebenarnya suami saya ini orangnya cuek, tapi kadang dia itu yang kadang kata-katanya yang kadang menguatkan saya dalam arti sudah berarti orang tuamu itu menganggap kamu sudah dewasa, kamu sudah mandiri, kamu tidak perlu iri sama adikmu, kamu tidak perlu masih orang tuamu mengeluarkan segalanya untuk adikmu, ya istilahnya pengorbananmu tidak dipandang, tidak dilihat, hanya tidak dihargai, bahkan sudah. Pokoknya kamu sudah berikan apa yang kamu bisa berikan yang terbaik. Ya wes, akhirnya saya balik pulang ke rumah suami saya. Orang tua saya tinggalkan istilahnya sendirian dengan wes sakarep, istilahnya saya sudah wes mangkelnya kayak apa gitu loh waktu itu. Saya makanya ya itu loh Kak, ya tetap mengampuni, memaafkan tapi saya jengget itu tadi tuh. Dan kita sebagai orang tua ini saya dapat poin lagi, saudara, saya lagi mikir gitu, kita sebagai orang tua juga alangkah
lebih manisnya gitu saat anak kita sudah melakukan daya sesuatu. Kadang kita tuh ada orang tua loh yang saya juga ada di keluarga yang begitu gitu, susah mengekspresikan. Sebenarnya sayang sih, sebenarnya perhatian, sebenarnya sayang dua-duanya bahkan, tapi untuk mengekspresikan dengan apa ya, dengan menyampaikan kasih dengan kata-kata, dengan mungkin kehangatan pelukan, belayan ke anak itu jarang memang gitu saudara. Iya, saya merasakan, dan itu akhirnya anak itu sampai di dalam hati berpikir akhirnya berpikir bahwa sayang ngeporase gitu loh. Kok aku nggak pernah dibelai, terima kehangatan yang seperti di luar aku dapat gitu kan. Padahal sebenarnya saya yakin setiap orang tua ketika yang benar-benar ngerti ya bahwa punya anak itu harus bagaimana dalam Tuhan, ketika berkeluarga itu bagaimana, ketika ada prinsip itu, sejatinya saya percaya nggak ada kok orang tua yang nggak mengasihi, nggak mencintai anaknya. Cuman karena cara penyampaian kasih yang tidak benar, yang kurang mungkin bahkan ya, itu yang akhirnya bikin kita juga akhirnya merasa kurang dicintai, bahkan nggak dicintai. Akhirnya kita salah paham. Nah, salah ambil keputusan, salah bertindak, dan ruwet deh akhirnya. Oke. Jadi apa namanya, pemulihan yang berkesinambungan, merata terus gitu ya, merata ya. Akhirnya kita akan sampai kepada goal kita masing-masing, yaitu menjadi pribadi yang menang. Dan itu secara utuh Pak. Secara utuh. Tubuh, jiwa, roh. Karena kita ditebus itu kita utuh. Nggak ada roh kita tok yang ditebus, enggak gitu ya. Memang roh kita yang akan kembali sama Tuhan. Tapi diri kita kan sejatinya ya tubuh, jiwa, roh kita ini satu paket gitu. Roh kita tidak berada di luar kita hari ini gitu kan. Jiwa kita tidak berada di luar kita. Kita satu tubuh dengan tubuh, jiwa, dan roh itu. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih gitu ya. Dan saya juga sangat diberkati dengan prinsip beliau, prinsip Mbak Tere ini tentang melayani gitu ya. Bagaimana dia tidak apa ya, memutuskan untuk tidak, ini saklek banget gitu ya. Bahkan jarang untuk ya istilahnya kasarannya kalau mau ngomong minta gitu lah ya. Minta pertolongan dari orang-orang yang mungkin ada di sekitar dia. Tapi prinsip-prinsip itulah yang ketika dia sharing ini, wah ini juga apa ya, pribadi langka gitu ya. Pribadi langka yang di akhir-akhir yang seperti ini, karena siapa saudara yang kebanyakan saya pun dulu gitu ketika melihat kebutuhan itu, waduh udah bingung sendiri gitu ya. Kalau kondisinya cukup, berkelimpahan bagi orang-orang yang berprinsip seperti Mbak Tere itu ya lumrah wajar gitu. Iya kan? Tapi ini kondisi semua pas gitu ya, pas butuh, pas ada, pokoknya pas butuh, pas punya ada. Prinsip yang seperti itu, bahkan mendahulukan orang lain. Itu sesuatu banget. Mendahulukan orang lain untuk menerima gitu ya. Karena Mbak Tere kemarin cerita bahwa aku percaya kok Tuhan bisa buka sumber berkat dari mana saja gitu ya. Iya Mbak ya. Betul sekali itu kan. Melepaskan hak istilahnya kita. Gandol Gusti. Gandol. Kalau kita gandol sama Gusti, wong Tuhan itu loh maha kaya. Kalau lihat anaknya nganu kan gak mungkin lah kita dibiarkan, maksudnya gak mungkin lah sampai kita kekurangan gitu lah, istilahnya gitu. Sip. Jadi iring Yesus, saudara, iring Yesus, mengikuti Yesus, itu jadi kekuatan kita gitu. Saat kita memutuskan Tuhan aku mau, itu akan ketika kita ngomong aku gak punya kekuatan Tuhan, tapi sejatinya ketika kita memutuskan Tuhan aku mau dan kita melakukan, di situ kekuatan diberi. Jadi jangan tunda untuk melakukan apa yang benar, lakukan aja, karena saat kita mau, saat kita melakukan, juga kekuatan Tuhan sudah beserta dengan kita. Kekuatan Tuhan bersama dengan kita. Kita akan akhiri dengan satu pujian untuk sesi ini, saudara. Mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena semakin berkurang
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin, amin, amin. Amin. Hanya anugerah yang memampukan kita. Monggo Pak, ditutup. Sampai ketemu pada kesempatan Sampai mendatang jumpa saudara. lagi. Biarlah setiap apa yang disaringkan Mbak Tere menjadi kekuatan, menjadi Pasti. pelajaran, Amin. menjadi membuka setiap wacana dan paradigma kita bahwa Kita nggak sendirian. kita nggak sendirian. Kita nggak akan pernah sendirian. Ada Yes. Tuhan dan ada orang-orang yang juga pernah mengalami hal yang sama, Ya. bahkan lebih berat dari kita. Oke. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, Immanuel. Yes. Sampai kita ketemu lagi. Tuhan berkati. Bye.